Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah menjadi tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Namun, pastinya dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu dapat berjalan mulus. Sebab tentu cobaan dan juga rintangan selalu saja dapat hadir. Untuk itu diperlukan cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan tentunya bagi suami atau juga istri. Sebagaimana kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Namun istri memiliki posisi yang istimewa, terutama bagi mereka yang dapat menjadi ciri-ciri istri soleha. Sebagaimana Rasulullah SAW, "Ad-dunya kullaha mata'un, wa khairu mata'id dunya zaujatus solihah." Dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia yaitu istri yang soleha. Sedangkan kedudukan kaum laki-laki dalam rumah tangga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah Ta'ala telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Tanpa kita sadari dalam kehidupan keluarga tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri, sebagaimana dosa yang tak terampuni. Adapun 13 dosa suami terhadap istri beserta dalilnya. 1. Tidak mengajarkan ilmu agama. Perbuatan pertama yang dapat masuk sebagai kategori perbuatan dosa suami terhadap istri adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. 2. Tidak merasa cemburu. Dosa yang kedua adalah tidak merasa cemburu terhadap istri. Dalam rumah tangga sendiri sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Berikut hadis yang menjelaskan mengenai hal ini. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus. Hadis riwayat Hasan Syekh Al-Albani. Ad-dayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. 3. Tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tak malu melantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan, seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir sebagaimana hukum suami pelit menafkahi istri. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya." Hadis riwayat Abu Daud. 4. Membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga.
Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai dan membiarkan istri yang bekerja. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai. 5. Memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah SAW telah mengingatkan akan hal ini melalui hadisnya. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang tidak mau membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Padahal Rasulullah sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumahan sekalipun. Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian maka suami telah melakukan dosa terhadap istri. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. 8. Poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami terhadap istri. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. 9. Menyakiti istri secara fisik. Memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami. Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 10. Bersikap buruk kepada istri sebaliknya baik terhadap orang lain. Padahal yang paling berhak menilai seseorang itu baik atau buruk bukanlah orang lain, melainkan pasangan kita sendiri. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 11. Meremehkan kedudukan istri. Suami dan istri memang memiliki kedudukan yang berbeda. Namun tentunya hal ini tidak lantas membuat suami meremehkan kedudukan istri. Bahkan istri memiliki posisi yang istimewa. Penghargaan Islam terhadap kaum wanita sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi, Al-mar'atu imadul baladi ida solahtu solahul balad wa ida fasyadatul balad. Wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik maka baiklah negara, dan bila wanita buruk maka negara juga ikut buruk. 12. Tidak setia terhadap istri. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Sahabat yang beriman, itulah tadi 13 dosa suami terhadap istri beserta dalil-dalilnya. Semoga kita kaum lelaki terhindar dari dosa tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.